Shalom sahabat-sahabat Lusindo. Hari ini saya bersyukur sekali kepada Tuhan bisa ketemu dengan salah seorang senior kalau bahasa umum di luar. Tapi kalau dalam kehidupan gereja ada ungkapan kami GKJ Adi Yosua. Jadi salah satu tokoh sesepuh dalam kehidupan umat berjemaat. Kita mau lihat bagaimana perjalanan kehidupan dan pasti banyak yang bisa kita petik. Saat ini kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Bapak Singgih. Ya. Nama lengkap Pak Singgih Suyatno. Kalau dipanjangin lagi Singgih Suyatno Dono Prajoko. Oh, ada Dono Prajokonya, Pak? Kami orang Jawa. Orang Jawa kalau nikahan dapat nama. Nama, wah itu yang terakhir itu saya baru tahu sekarang ini sahabat-sahabat Lusindo. Pak Singgih langsung saja nih Pak. Ya. Jadi Kristen, pengikut Kristus Pak, pengikut Ya. Gusti Yesus itu dari waktu bayi, sudah dari bayi rahim ibu atau pas sudah dewasa Pak? Sudah dewasa, sudah kerja. Oh. Dan umur sudah 24 kira-kira. Coba cerita Pak, gimana? Pada awalnya kami tinggal di Solo itu bertolak belakang dengan gereja Margoyudan. Oh, rumah kediaman bertolak belakang. Jadi begini Pak. Belakangnya kami satu pagar dengan gereja Margoyudan. Oh, oke. Nah, memang di sana saya belum merasa saya ini dipanggil, tapi belakangan setelah tua, oh ini Tuhan mempersiapkan saya ini. Nah, waktu saya ke Jakarta, saya belum baptis, belum ada keinginan untuk masuk ke Derek Gusti, tidak. Tahun berapa itu Pak sekitar? Saya masuk itu Jakarta? tahun 60-an. 60-an. Saya tinggal di Tanah Tinggi. Oh, Tanah Tinggi. Senen. Cempaka Putih. Penggorengan. Iya, betul. Ya. Tangsi Penggorengan. Nah, itu ya ini maaf cerita dulu kalau hari libur saya ke Tegalan. Oh. Ke Tegalan itu kalau sekarang PDIP itu. Ya, betul. Nah, itu lewatnya saya selalu jalan kaki karena saat itu kendaraan memang susah. Oh. Omprengan adanya. Adanya omprengan. Saya selalu lewat pertigaan Diponegoro sama itu. Nah, ya. Di sana sering kedengaran kegiatan gereja di PSKD. Di lantai 2. Nah, pada suatu hari kalau lagu-lagu gereja familiar saya. Oh, karena tadi tolak belakang ditinggal kami di Solo. Oh. Ya, waktu itu Kidung Jawa 37. Gusti Yesus kula badhe nderek Tuhan selaminya dan seterusnya. Oh. Saya tertarik. Itu terdengar enak. Bapak jalan di depan gereja? Enggak, saya jalan, saya mesti berhenti dengerin dari dekat rumah sakit. Apa itu? Cipto? Bukan yang Katolik itu loh. Oh, Karolus. Oh, Sin Karolus. Ya. Kenapa Bapak berhenti, Pak? Ya. Kenapa Bapak berhenti? Untuk Waktu mendengar itu cuma karena dengar kok enak. Wow. Rasanya kayak lama nggak dengar gitu loh. Terus kemudian saya pindah ke depan RSUP di Ponegoro. Sekarang Dokter Cekto itu. Oh iya. Nah, di sana enak. Saya nyebrang. Saya duduk di tembok gapura itu apa namanya? Ya. Pintu masuk. Di sana saya berapa kali minggu itu memang sengaja ya, untuk menikmati itu. Kalau Jawa nglegake. Jadi apa? Bapak bisa menikmati. Ya, tapi saya tetap duduk di situ. Belum masuk. Belum. Pada suatu saat ada kiai sepuh dari dalam keluar. Oh. Ternyata itu Bapak Profesor Sudarmo. Oh, padamu. Wah. Belakangan saya baru tahu. Mas, kok duduk di sini? Nggih Pak, dengerin itu kok enak gitu loh.
Puji Ah, Tuhan. masuk aja. Masuk. Loh, Pak, saya bukan orang Kristen. Gitu. Pak Sigi bilang itu. Iya, saya bukan orang Kristen, Pak. Orang apa-apa. Orang apa-apa. Gitu. Masuk aja. Akhirnya ayo. Terus saya mau, tapi duduknya di pintu masuk itu, Pak. Hah? Pintu masuk ke lantai. Oh, ke atas. Ya. Ibadah di lantai 2. Di lantai 2 saya masih. Bapak di lantai 1. Ya. Oh. Ditemenin sama Pak Yudarmo. Luar biasa. Hebat. Terus setelah selesai kebaktian, nggak tahu Pak Darmo Menyampaikan. sama Pak Rusman. Oh, Pak Pendeta Rusman. Iya, Pak Rusman. Ya. Terus saya diajak ngomong-ngomong. Mungkin karena waktu itu banyak bahasa Jawanya. Iya. Terus kalau minggu itu nggak usah duduk di dalam, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ikut kebaktian nggak apa-apa. Ya. Nah, saya masuklah, Pak. Nah, itu masuk Masuk ke dalam ibadah. dalam ibadah. Kira-kira masih tahun itu juga atau Tahun itu juga. Prosesnya waktu itu hanya bulan saja. bulan? Iya. Karena saya tertarik, saya dari hati kecil benar-benar gitu, Pak. Karena mendengar suara, Iya. nyanyian, pujian, ibadah. Saya ikut masuk. Kebetulan baru 1 kali ikut kebaktian ini, saya bilang ke Pak Rusman, Pak, saya mau pindah ke blok A di PT karenanya nanti. Ya. Lalu? Blok A sebelah nanti, Mas. Iya. Kalau sekarang belakang SMA 46. Percis di belakang 46. Ya. Ya. Saya di sana ngontrak 3 tahun 8.000. Ini belum menikah ya, Pak? Belum. Iya. Terus pada suatu saat Pak Rusman betul nyari ke Luar biasa. tidak ketemu karena Tidak ketemu. sore hari biasa kelayapan Anak muda. tinggali kartu nama. Oh. Mas, aku ini ben tak rene meneh. Ya, saya sudah di sini tadi datang, tapi akan datang lagi. Ini minggu depannya ke sana. Tenangan datang ya, Pak? Datang saya ada. Oh. Tapi maaf, Pak, saya nggak punya porsi kan. Berapa kok? Lungguin Mas Singgih biasanya apa? Bekas cek, Pak. Saya ya sendiri. Iya benar, Pak. Terus diberitahu, Mas, ini ana kebaktian ning kene kuwi neng SMA 6. Nah itu SMA 6. Ya. Saya ngikutlah SMA 6. Tapi karena saya orang baru dan juga belum Kristen, Ya. ini kono, Mas. Wah, kancane Belum langsung baptis ya, Pak ya? ya. Belum langsung baptis belum ya, Pak ya? Belum. Itu masih tahun saya baptis 64 kok. Oh. Terus setelah itu Lalu, Pak, iki jane nek Rebo sore itu, Mas, ning kumpulan cah nom-nom. yang muda-muda ada Iya. kumpul. Ibadah apa seperti PA? Ternyata katekisasi. Tapi beliau nggak bilang katekisasi. Pintar sekali. Nek Ya. Rebo sore, Rebo sore. nek ndame Pak Singotaruno. Singotaruno. Nah, Panglima Polim 13. Panglima Polim 13. Ya. Setiap Rabu. Ya, sore. Datanglah saya, ternyata dikenalkan sama Pak Rusman, ini panjang anyar gitu. Padahal itu adalah kalau sekarang katekisasi. Iya. Baptis dewasa ya, Pak ya. Iya, kok terus nyuruh anak yang lain yang bukan saya, ayo berdoa gitu. Kalau mereka kan tahu sudah kalau mau katekisasi. Ya. Saya nggak tahu. Ya. Ikut aja pokoknya. Ya ikut aja pokoknya. Nah terus itu berlangsung dari tahun 61 kira-kira sampai 64 saya baru 3 tahun, Pak. ya dulu Lama ini, Pak. katekisasi lama kok. Iya. Ya, saya aja tahunya yang Iya. terakhir aja setahun katanya, Pak. Iya. Kalau sekarang kan 6 bulan, Pak. Iya. Kebetulan saya juga yang ngajar katekisasi baptis dewasa. Ini 3 tahun ya, Pak? Ya
enggak 3 tahun, barangkali 2 tahun atau 1,5. 1,5 tahun. Ya, ya. Terus Pak, Bapak baptis tahun? Nah, terus setelah masa baptisan saya sudah yakin kalau ikut Gusti Yesus, Gusti, terus ikut baptis di bulan April 64. Ada bukunya dan kenang-kenangan itu. Kitab suci ya. Tapi bahasa Jawa. Ya. 64 ya Pak. Dari sanalah saya ikut apalagi setelah baptis kemudian kalau minggu pemuda ngangkutin batu ke Rawamangun. Ngangkutin batu apa Pak? Batu untuk membangun gereja Rawamangun. Gitu dulu Pak. kan lewat sawah itu Pak. Oh, walah. Jadi nggak langsung ini ceritanya kalau yang lama. Ya, lokasi sekarang GKJ Jakarta itu Pak? Iya. Dulu masih sawah. Berapa kira-kira ada kalau 500 meter. Kurang. Ya 300-an. Angkut batu untuk bangun. Iya. Kita kerja bakti. Luar biasa. Tapi seneng aja saya ya. Karena waktu itu ya masih muda. Ya. Banyak kawan. Ya. Pak Singgi rumah sudah di ke Blok A? Sudah di Blok A. Sudah Blok A. Berarti dari Blok A dari ke Rawamangun? Enggak, ke Diponegoro karena kalau minggu itu hanya kalau minggu. Oh, di Penegoro dulu ya Pak ya. Kalau minggu. Di situ kebaktian kita ngangkuti yang ke lokasi sekarang di Rawamangun. Iya. Nah, kalau ini Pak, kita berhenti di sini. Kalau Bapak tadi kan dengan lagu katanya Pak. Dan pertamanya kan tertarik karena lagu. Iya. Lalu suara suasana ibadah, baik dari Solo, terus kemudian waktu di Penogoro. Apa yang Bapak bisa petik ya Pak dari bagian ini? Cara Tuhan panggil Pak Singgi itu waktu itu gimana Pak? Kalau sekarang kita maknanya Pak? Bagaimana yang dimaksud Pak Singgi? Kalau waktu itu kan Bapak nggak sadar kan Pak? Waktu tertarik dengan suara kanan, tidak semua kan ya Pak? Tidak semua orang ikut Gusti Yesus. Jeblok langsung kok mau duduk di depan gereja gitu loh Pak. Itu gimana? Kalau sekarang Bapak maknainya gimana Pak? Rasanya saya yakin bahwa saya ini sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Dari kecil saya. Dari kecil? Dari kecil rasanya. Karena waktu rumah kami dibakar oleh, saya masih di pinggir hutan waktu itu. Pinggir hutan. Saya lahir di pinggir hutan. Di mana Pak kalau boleh tahu? Namanya Kemusu. Bukan Kemusu. Bukan Kemusu. Beda ya Pak. Kemusu ya. Kemusu Boyolali. Boyolali betul. Itu 42 kilo dari Boyolali. Bapak saya polisi. Bapak polisi. Tapi bukan polisi hutan. Hanya tinggal kami di dekat hutan. Ya. Nah dari sana memang kalau dari dulu puasa saya enggak. Terus waktu rumah kami dibakar sama DI, TI dibakar itu saya yang paling gede di rumah. Kalau Bapak terus terang udah lari karena keroyok. Nah anehnya itu Bapak punya keris 2. Waktu dibakar itu ada suara 2 kali sering gitu. Lainnya nggak pada dengar, saya sendiri yang dengar. Ibu nggak dengar, adik-adik saya nggak dengar. Sering itu Pak? Sering. Itu usia berapa waktu itu Pak? Kurang lebih sekitar? Kira-kira remaja nih? Iya. 12? Itu saya SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ya, SMP kelas 1. Ya. Mau masuk SMP kelas 1. Mau masuk. Karena SMP-nya saya sudah di Solo. Sudah di Solo. Itu masih di Kemusu. Ya. Nah, terus itu paginya setelah dikorek-korek Bapak bilang aku ngulai kerisku. Semalam saya dengar 2 kali Pak, saya itu jatuhnya di tempat singkong sana. Tapi saya juga belum lihat. Kita cari ketemu dua-duanya. Nah, terus ya wis iso opanana ya. Enggak Pak nyanyi. Enggak, saya enggak bisa.
Bapak bilang nggak bisa. Nggak bisa. Terus akhirnya adik saya yang laki-laki. Itu gerakannya dari Tuhan ya Pak? Iya, nanti. Itu kan? Saya menyadari setelah tua. Ya. Oh, saya ini dipersiapkan. Iya. Gitu. Makanya kalau orang sebelah bilang aku yakin ya. Ya. Saya, nah tapi ada Ya, Pak, kekurangan saya Pak. Apa, Pak? Waktu itu ada musimnya ya masih famili Pak Sumarko yang memberi tanah. Oh, ya, Pak Sumarko, iya. Oh, nah, iya. Beliau kan kecewa di Nehemia. Ya. Terus ikut baptis lagi. Ya. Nah, saya didatangi Ya. untuk dijadikan anak Tuhan. Oh. Saya tidak mau. Oh. Karena saya yakin, Ya. saya yakin sejak saya dibaptis saya sudah diampuni dosa saya sama Tuhan. Ya. Dan saya berkomitmen akan terus mengikuti sampai akhir hayat saya. Lu terus Bu Marco bilang, aku ini mau mimpi loh dek didhawuhi. Lah nek didhawuhi yang rene aku kok orang mimpi didhawuhi nemoni panjenengan Mbak Yu. Nah itu anak tiga tuh ramai di belakang lempar-lemparan bantal. Ya setelah itu memang ya itulah kehendak Tuhan. Nah, kalau lanjut yang tadi Pak Singgi, yang jauh, kan ketemu Pak Rusman, Ya, ketemu Profesor Sudarmo. Ya, itu adalah eyang kakungnya Pak Yosua. Betul, Pendeta Yosua. Ya, Budiman Haraha. itu eyang. Ya. Nah, angkat batu, ibadah minggu, apalagi Pak? Waktu kegiatan muda itu? Saya ya hanya itu karena terus banyak di Kebayoran, jadi saya nggak ikut kegiatan pemuda Rawamangun. Itu mulai tahun berapa Pak? Kalau untuk kegiatan pemuda waktu itu sudah mulai ada itu di Kebayoran gitu Pak? Di Kebayoran mendekati 70. 70 ya Pak? Ya, mendekati. Jadi sudah kebaktian kan masih dikaji Kebayoran. Nah itu memang kegiatannya belum banyak yang dilakukan. Tapi ibadah sudah ada kan Pak? Sudah. Yang ibadah di pertengahan hari itu Pak ya? Ya, tadi kan saya di SMA 6. Hanya beberapa kali karena Pak Wahyu kepala sekolahnya pindah atau pensiun saya nggak tahu. Okay. Kami pindah ke GKI Kebayoran. GKI Kebayoran mau renovasi. Kami pindah ke STM Grafika di Blok M. Ya, yang Wijaya ya Pak? Bukan. Oh, STM Grafika. Iya. Oh, sempat di situ ya Pak? Ya, sekarang lalu di mall apa itu? Betul. Lalu pindah lagi? Ya, di situ setelah ke GKI Kebayoran selesai kami balik kembali lagi. Oh. Itu selama 14 tahun dari ini. Itu tahun 71 mendewasakan diri. Ya. Menjadi GKJ Nehemia. Belum. GKJ Nehemia itu setelah 84 di sini. Betul. Itu baru diadakanlah pendapat ya. Pilih GKJ Kebayoran atau GKJ Nehemia. Karena yayasannya yayasan Nehemia. Kebetulan saya sama Bu Tarman pengawasnya. Oh, dengan Bu Tarman. Yang sekarang masih hidup tinggal berdua ini. Masih ada yang lain juga ya Pak ya? Ada Pak Darto, tapi Pak Darto itu dulu enggak sama sekali enggak. Tapi Bu Tarman. Ya, kalau kami berdua memang namanya pengawas ya sudah terserah eksekutifnya situ. Lalu Bapak putuskan belum menikah juga Bapak? Belum. Wah, ke sekarang yang kita sebut GKJ Nehemia. Ya, tahun sebelum GKJ Nehemia saya sesudah
tahun 71 kan pendewasaan. Ya. Tahun 76 enggak, salah. Saya nikah 67. Oh, Bapak nikah 67. 67. Oh. Bukan 67. Lalu Terus ya di sana kami meskipun saya sudah keluarga tapi tetap belum aktif. ini masih di Kebayoran ya, Pak? Masih sudah di Kebayoran. Nah, terus Pak? Saya mulai aktif karena ini sepuh saya Pak Sunarjo Sir. Oh, Sunarjo Sir. Cari karena waktu itu beliau yang masih muda jadi saya mulai ikut PA meskipun pendengar. Kalau pekerjaan Bapak sejak kapan ya? Saya kerja dari tahun 60. Waktu pindah itu sudah kerja? Saya sebelum sudah bekerja. Menyelesaikan SMA-nya saya sudah dicatat di Departemen Transko Pemada dulu. Oh, Transko Pemada. Ya. Karena di Solo jadi seniornya Ahmadi. Nah, berarti Bapak sudah kerja sejak remaja istilahnya Pak ya? Iya, pemuda ya, remaja pemuda. Ya. Kalau Bapak perindustrian gitu? Perindustrian. Departemen perindustrian. Departemen perindustrian lengkapnya Direktorat Jenderal Industri Berat, Mesin dan Elektronika. Industri berat mesin dan elektronika. Industri berat, mesin dan elektronika. Itu tahun berapa Pak? Ya sejak itu Pak? Ya sejak saya masuk perindustrian. Tahun Tanam saya tadi di Transport Pamada ya. Itu setahun. Oh, cuma setahun. Tahun 61 saya pindah ke perindustrian. Langsung. Karena di perindustrian waktu itu banyak proyek. Zaman dulu itu ya Pak, kita tidak seperti sekarang kan rebutan apply melamar. Kalau dulu katanya malah dipanggil ya Pak ya? Saya belum menyelesaikan SMA saya sudah dicatat di Transport Pemada. Sudah dicatat? Iya, 3 bulan sebelum lulus. Bapak sudah dicatat? Sudah dapat gaji. Sudah dapat gaji? Iya. 3 bulan sebelum? Iya. Tuh. Puji Tuhan. Kita lihat suasana dan keberadaan konteks yang berbeda, sahabat-sahabat. Nah, terus Pak. Tetapi waktu itu gaji pegawai negeri kan kecil Pak. Ya. Kecil. Ya. Kecil kan. Ya hanya kebetulan di perindustrian saya ditempatkan di mesin dan elektronika. Mesin dan elektronika. Bukan, kalau yang berat itu bangsanya besi, ferro, non ferro. Besi. Itu, ya. Tapi Bapak berarti dari awal sampai pensiun gitu Pak? Ya. Berapa puluh tahun ya Pak boleh tahu di departemen? Saya semuanya masa kerja 36 tahun. 36 tahun. Ya. Terus Sudah berubah jadi kementerian. Ya. Jadi dari departemen. Sebetulnya tadinya saya mau dipindah di Cilacap. Ibunya nggak mau. Enggak. Terus kemudian mau dipindah ke Bandung. Ibunya juga nggak mau, ya sudah tetap di Jakarta. Iya, semua orang pengen di Jakarta ya Pak ya. Doanya juga begitu. Umur 30 tahun baru merit. 30 tahun. Ya, 67 itu. 67. Nah, pindah ke GKJ Nehemia istilahnya. Ini kita ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Ya. Nah, bagian untuk tentu beda ya Pak. Kan sekarang sudah punya gedung istilahnya ya Pak. Atau bagaimana suasana waktu itu masih atau sudah ada gedungnya ya Pak? Belum ada. Waktu itu saya kan jadi kuestor. Masih di Kebayoran. Selesai masa bakti saya, mulai bangun sini. Tapi saya masuk ke panitia juga, tapi hanya bagian yang kecil saja. Misalnya ngitung
memang juga dalam mengumpulkan uang juga. Dulu bangku itu kami istilahkan bokong loh Pak. Bapak mau berapa bokong? Oh gitu. Satu bokong 30.000. Oh gitu ya Pak ya? Ya, dulu waktu bangun ini betul-betul diri ini Pak. Dihitung. Jadi fondasi itu habisnya sekian. Oh. Jadi untuk berapa kursi gitu Pak? Kalau yang paling panjang itu 13 bokong. Ya, paling kecil 4 bokong. Ya. Aduh, lucu juga istilahnya. Nah, itu kalau laris. Laris ya Pak ya? Laris. Terus juga panitia pinjem uang depositonya warga. Ya. Dengan catatan gereja nyicil Mengembalikan. tapi ada beberapa dicicil 2-3 kali ya sudah kan bisa aja gitu. Berkat Tuhan ya. Nah, ternyata 11 bulan bisa selesai. 11 bulan Ya. Tadi Bapak mengabdi bilang itu sebagai majelis ya Pak? Saya sudah lereh. Ya, tadi Bapak kan jadi majelis ya? Iya. Itu Saya 6 tahun itu dari tahun 77 sampai 83. Wah, puji. Iya. Berarti masih di Kebayoran Baru ya Pak? Iya, di sana pindah ke sini. Masih majelis waktu itu Pak ya? Jadi kuestornya dulu. Kuestor ya. Dulu banyaknya uang receh sampai apalagi kalau Natal Pak nggak sempat ngitung ya masuk aja kolong tempat tidur. Pokoknya aman gitu ya Pak ya. Nah, kalau melihat itu Pak, sekarang sudah jadi Pak ya? Iya. Semuanya prosesnya pasti panjang. Pak Singgi mau Memang gimana Pak? Kami pribadi sangat bersyukur. Iya Pak. Tuhan itu kalau memberikan yang terbaik itu betul-betul ya, Pak. Untuk Nehemia pun begitu. Ya. Dulunya kan hanya belum sama GSD. Ya, masih hanya gedung ibadah ya Pak ya. Terus disambung, makanya sertifikatnya kan 2. Oh ya. Nah, kemudian GSG. Nah, saya memang sudah tidak terlalu aktif karena sudah berganti itu. Ya. Saya sudah terus tahun 2000 2000 ya 2000 saya sebelum 2000 waktu Krismon saya Pak 98 itu Pak ya. Ya Pak Sugiarto sama Bu Minat Bu Marsanto Ya. Bertiga. Pak Cu ketuanya, saya sekretaris, Bu Marsanto bendahara. Itu disuruh oleh majelis membuat paket sembako. Tapi tidak diberi uang sama majelis. Jadi paket sembakonya berapa banyak Pak? Jadi awalnya kami kalau dulu pegawai negeri itu dapat jatah beras. Yang jatah berasnya tidak dibawa pulang, kami dapat menerima. Nah, terus ada beberapa, ternyata juga masih di Jakarta tuh masih banyak orang yang suka memberi, baik warga sendiri maupun di luar warga. Itu setiap bulan kami mengeluarkan 2 kali sembako 300 paket. 300. Zaman itu. Pada awalnya pertama kali kami gratiskan semua. Nah, kami bagi per wilayah. Nah, dulu berapa wilayah? Tetapi itu waktu itu belum banyak, 9 ya, berapa? Sekarang ada 11. Belum pemekaran ya. Nah, itu begitu kami bagi gratis, berikutnya baik saya, Pak Bu Marsanto maupun Pak Cuk, banyak yang menelpon. Terima kasih ya, saya sudah dianggap kere. Waduh, kami bertiga. Ya, maksud kami baik, ternyata juga diterimanya kurang. Akhirnya Pak Cuk, wis gini aja.
suruh bayar 50% juga. Setelah bayar 50% pada bilang, nah ini kan beli katanya. Salah lagi. Itu berlangsung 20 bulan. Ya. Saya ditunjuk jadi majelis. Saya terus terang begini Pak, jangan saya lah. Ya. Saya Mas ini saya bilang, enggak ini majelis maunya Pak Sigi. Saya bukan sombong ya, kalau saya dipilih dengan didampingi siapapun, karena saya saat ini baru dekat sama bagi sembako itu kan orang. Jadi saya barangkali banyak menangnya. Yus nanti diatur lah. Saya ini begitu. Nah setelah bener dulu kan bener-bener sobekan itu loh Pak, yang kupon pemilihan itu ya. Nah saya menang telak. Pak Semi, wah nggak berani Pak Singgih, kami jelas ini Tuhan sudah memberi tugas ke Pak Singgih. Saya waktu itu pendampingan saya Pak Munari. Pak Munari belum begitu dikenal orang. Kalau saya dari tingkatan pembagian sembako, saya jelas akan milih saya gitu. Secara manusiawi aja ya. Dikenal. Nah, terus 3 tahun. 3 tahun saya nggak mau diperpanjang karena saya tidak tahu kenapa saya dapat undangan rapat itu dari PAS, Pak Buyuban Adiusulo, Sinode. Padahal saya kenal ya enggak, tapi belakangan yang dipanggil atas nama dengan nama itu saya sama Bu Mular. Bu Mularsi. Saya pikir karena Bu Mularsi itu orang Solo Tigo, kenapa milihnya saya, yang milih Bu Mularsi mungkin. Itu tahun berapa ya Pak? Tahun 2000 ya Pak ya? Ya, nah, 2003 2003 karena saya betul-betul saya dapat undangan itu. Saya ingat Pak Sigit dulu itu loh Pak, yang pokoknya untuk mencatat, kalau mundur dikit ya Pak, mencatat jumlah kursi, terus mencatat apa? Bapak komisi dia, komisi apa itu Pak? Saya di perindustrian. Saya di perindustrian itu jadi namanya apa ya? Jadi gurunya menghitung barang itu loh Pak. Oh, enggak di gereja juga kan Pak? Di gereja saya membuat bukunya. Karena saya perhatiin di gereja, di kursi-kursi itu kan ada, ada saya yang buat itu. Nah itu Pak Singgi. Iya. Semua kursi. Iya yang nangani si Pak Min. Ya. Tapi Pak Min Koster. Saya membuat buku 2 kali. Yang sekali itu tipis, terus yang tahun 2003 itu tebel. Tebel ya Pak. Waktu itu komisi namanya apa Pak? Perbendaharaan atau aset ya Pak? Inventaris. Komisi milik barang-barang milik gereja. Barang kekayaan milik gereja. Ya. BKNG itu Pak. Ya. Oh itu Pak Singgi ya Pak? Saya. Karena kebetulan saya punya apa ya? Ya dulu saya sudah belajar dari. Iya. Ada talenta, ada pendidikannya, ada pengalamannya. Nah itu tadi juga pekerjaan di perindustrian juga begitu ya Pak? Iya. Saya bahkan keliling setiap cabang perindustrian itu namanya apa ya? Cabang lah ya. Itu saya ngajari pegawainya untuk cacah barang. Cacah barang. Jadi keliling saya Pak. Jadi kemampuan Pak Singgi, talenta, skill ya Pak, dan pengalaman itu terpakai baik di pekerjaan, juga dalam pelayanan gereja ya Pak. Ya itu. Nah, yang saya dengar dulu pernah apa itu pesen pacul, boleh dikit aja Pak cerita Pak. Pacul itu balik lagi itu bantuan presiden untuk Timur. Iya. Katanya ribuan ya Pak? 5.000. Dalam waktu? Perintahnya ke Pak Said seminggu. Pak Said itu siapa? Pak Said itu kepala biro bantuan presiden. Kepala biro bantuan presiden waktu itu.
itu dari beliau yang tertinggi seminggu, tapi Pak Said ke kami 6 hari. Kami ke Kebruk sana, namanya kampungnya Kebruk. 6 hari Pak? Ya. 6 hari 5.000? Iya, itu akhirnya kami perintahkan 5 hari kok. 5 hari? Iya. Berarti sehari 1.000 harus dapat istilahnya Pak? Ya. Ceritanya gimana Pak? Bisa sharing Pak? Di Gunung Putri sana kami keliling kan Pak. Keliling di Gunung Putri, Cinanya ngomong, Bapak ini waras apa enggak sih? Pak, saya 3 tahun jual koran itu, doran itu laku 3. Bapak 5 hari minta 5.000. Terus akhirnya Cinanya gini aja Pak, gitu. Terus diberitahu, jangan ke produsennya, ke brokernya saja. Kami cari ke Gebruk namanya. Gebruk. Ya. Itu dapat 5 broker. Oh, jadi 5 broker. Ya. Ya, itu dibagi-bagi gitu berapa ya? Mereka yang terserah waktunya, ya. Karena itu dalam 4 hari. 4 hari. Iya, saya kan nggak berani ini Pak. Kan tadi 6 hari katanya Pak. Lah ya kan kami spelling dari yang tertinggi seminggu sampai Pak Said Hussein dari 6 hari. 6 hari. Dari kami jadi 5 hari. 5 hari. Ya, kalian 4 hari. Nanti ke tukangnya 3 hari. Yang tapi dapat Pak 5.000 dapat. Tapi ya dengan saya baru, nah ini cerita lain lagi. Iya Pak. Waktu ngurusi beduk. Beduk? Nah, ya. Beduk apa Pak? Untuk Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal? Iya. Oh, itu Bapak yang cari apa? Tim di mana saya salah satu anggotanya. Oh. Yang pertama dapat beduk beneran ya Pak? Maksudnya beduk beneran itu ya? Iya. Bukan beduk-bedukan kalau buat acara ya Pak? Yang pertama itu diameter 195, itu punyanya orang Jogja. Kami lihat sendiri, bikinnya itu dibakar Pak. Oh. Tengahnya, jadi berdirikan begitu. Betul, dibakar. Terus tiap malam dikasih air pinggirnya gitu. Supaya dia bisa di pinggir ya. Itu tadinya enggak saya jual kok Pak gitu. Berapa tadi Pak? 195 diameternya. Puji Tuhan. Udah gede Pak. Iya ya. Masih ada lagi yang lebih besar. Iya. Setelah kami lapor Pak Said, hari berikutnya kurang gitu loh. Kurang gede lah. Ya, kurang besar. Cari lagi. Nah, waktu dapat yang 195. Kita rayu akhirnya mau. Tapi saya karena tidak jual, tuker barang aja Pak. Apa mintanya? Ya kalau sekarang musimnya lagi kol T120. Oh, mobil ya. Ya udah, mau minta berapa? Ya terserah Bapak aja. Kami lapor ke Pak Said, Pak ini ada tapi minta kol 3. Masih brutal ya, belum. Ya wes Ben. Jadi kayak barter ya Pak istilahnya ya, diganti. Nah, curangnya kami setelah itu selesai, Pak masa kita nyari diberikan orang 3, kami 6 enggak diberi. Ya wes siji-siji, brengsek 2.000. Dapat pound 1. Iya. Dulu untuk aktif pemuda. Untuk pemuda pelayanan. Iya. Ya itu berkat. Nah, itu sebaya prima dulu. Ya, pemudanya. Saya punya ini. Tadi kan beduk ada 2. Satu. Yang dua-duanya? Yang kedua itu 2 meter 10 cm. Nah, waktu cari kayunya yang setengah mati. Lebih besar dong Pak? Karena beliau mintanya mau naik sambungan. Waduh.
Terus ya itu tadi Tuhan mah tahu. Kami kalau mau mulai memang berdoa, tapi ya karena yang Kristen hanya saya sendiri. Hanya Bapak yang Kristen. Ya. Ada berapa orang Pak? 6. Ya, mulai dengan doa. Terus ada yang memberitahu ada itu di gudangnya Taman Mini ada, tapi yang punya Ibu Tin. Kami lapor, Pak ada katanya, tapi punyanya Bu Tin. Wis engko aku tak sing matur gitu. Itu akhirnya kami ke Jawa Barat, tol belum ada tol di sesudah Madalenyi, pokoknya di Jawa Barat Mas. Okay. Kabupatennya sudah Subang. Subang. Di sana itu ternyata kayu tempat penyimpanan Taman Mini, gudangnya kayu itu di Subang. Itu ternyata ada ya. Waktu masih kasar itu masih 2 seperempat barangkali lingkarnya, diameternya. Ya. Terus itu setelah itu ya wis cukupin gitu katanya. Ya. Karena sekali lagi kami tidak pernah ketemu Pak Harto. Ya. Belum pernah, sekali aja. Ya. Kepala biro yang kita mengeksekusi ya. Sudah selesai. Untuk melubangi kami kerjasama dengan ITB karena suaranya biar empuk dan empuk keluar gitu. Itu ada caranya Pak. Ya. Jadi ahli dari ITB ya. Ya, tapi itu belum dapat tutupnya. Tutupnya tadinya kami ada yang mau cari ke Singapura sintetis itu. Tapi beliau tidak mau. Harus yang asli. Asli. Nah asli ya gampang. Saya kebetulan dulu waktu mau dipindah ke Bandung nggak mau, tapi tugas saya antara lain ke tempat peternakannya Pak Harto. Tapos. Yang bikin jepitan itu tim kami. Kalau mau disuntik. Ya. Makanya macam saya. Waduh, karyanya tim Bapak. Terus Ya. di sana kami ada matur lagi. Ya supun sing di loro karena kiri kanan kan. Ya udah. Tapi dengan cara itu waktu pengawetannya belum seperti sekarang. Dulu masih sistem rendem di air. Beberapa hari atau semingguan? Bulan kalau nggak salah. Waduh. Tapi dengan catatan tiap 70 tahun harus direndam lagi. Nah nggak tahu sekarang berapa puluh tahun ya. Tapi setelah itu jadi ya sudah, kami memang ya kebetulan saya Kristen, jadi nggak urusan ke dalam. Pokoknya barang udah dikasih saja. Mau taruh di mana ya. Tapi beduk yang sekarang di situ ada andil kurang lebihnya bersama tim dari Pak Singgi. Puji Tuhan. Nah saya dengar malah karena pengabdian Pak Singgi Bapak dapat penghargaan ya Pak. Kalau soal pelayanan di gereja. Pelayanan gereja. Saya itu salah satu anggota tim pembuatan, kalau sekarang BHT, kalau dulu Arto Dahar. Kami dikonsinyir 4 hari di Salatiga. Di kantor Sinode. Ya. Awal daripada Arto Dahar, namanya dulu Arto Dahar. Itu saya ikut. Makanya dalam konsiderannya, karena dari 7 orang itu 4 pegawai negeri, konsiderannya kayak pegawai negeri. Ada jenjangnya. Iya. Wah. Tapi itu menunjukkan keseriusan ya Pak ya, kesungguhan. Iya, betul. Dan penghargaan. Betul. Nah, tadi balik lagi Pak. Ya. Saya dengar karena pengabdian tadi, walaupun tim dan segala macam, Pak Singgi pernah dapat penghargaan dari negara ya? Dapat dari negara pengabdian kelas 2. Itu tahun berapa ya? Saya sama istri
80, 90? Oh enggak. Oh 2000. Masih 80-an kok. Oh, apa itu Pak? Penghargaan apa Pak? Pengabdian itu apa? Pengabdian. Nah ininya nama lengkap apa spelling definisi lengkapnya? Penghargaan pengabdian 30 tahun apa berapa saya lupa itu. Tapi sebetulnya itu tersirat oleh Pak Said Hussein, ini sebetulnya tim-tim. Oh ya. Karena tadi ya, pengabdian Bapak ya, dari soal yang timur, yang gedung, terus PBB ini. Oh ya. Nah ini kalau ini ada mobil ini Pak. Ya. Ini bukan soal materi ya Pak, tapi kan soal apa namanya? Ini Ya, tahun berapa Pak? Tahun 82. Oh. Tapi ya itu ya sudahlah dalam perjalanan. Memang saya banyak diambil keluar. Ya. Waktu itu karena sudah dikenal Binagraha, ya. Saya disuruh bawa uangnya SES. SES itu singkatannya saya lupa. Jadi kumpulan dari Krameraber, dari Merico, dari apa yang dulu diambil pungut sama anaknya Pak Arba itu. Iya. Saya yang mengumpulkan. Oh, Bapak mengumpulkan. Ya. Rubber itu 3 menteri. Karet kan Pak itu? 3 menteri itu. Perindustrian, perdagangan, sama pertanian. Oh, ngantar saya di Cut Mutia. Kalau Selasa. Ya. Saya bawa duit. Berarti Bapak orang dipercaya ya Pak? Ya, menteri kalau minta duit cuma dulu kalender kayak Cina yang di meja. Oh yang itu, yang di robek, ya. Cek gitu. Saudara bendara, tolong disiapkan sekian juta, ya sudah. Nah dapat 20 bulan Pak. 20 bulan. Saya ternyata sakit darah tinggi. Saya punya kenalan dokter di Pedangka sini. Kowe iki jane loromu loro arep korupsi ning ora iso. Iya. Begitu. Korupsi nggak bisa gitu. Ora iso. Nah, ning nggo duwite wong nek njaluk sak kepenak. Seenak udelnya aja Pak ya. Kebetulan tahun ke-21 bubar situasi politik berbeda. Terus sudah. Saya dapat sisa yang nggak kembali, tidak ada yang ngurus ya. Bukan aja gitu. Tapi itu setelah lumayan dari 20 bulan ya? Enggak, waktu itu enggak banyak Pak. Ya. Cuma berapa juta gitu loh. Ya. Itu kami bagi sama ketuanya. Ini jujur sekali, luar biasa. Ya, nah kalau perjalanan selanjutnya Pak, kan akhirnya orang jauh lebih banyak kenal selain tadi soal perbendaharaan, soal kursi, soal itu gedung gereja, sejarah gereja. Bapak kan Adiusuo nih Pak. Ya. Nah orang lebih banyak kenalnya Adiusuo nih Pak. Itu kami mulai dulunya yang pertama Pak besan saya Pak Trisno. Oh, almarhum. Nun Sewu tidak jalan. Ya. Terus diganti Pak Harsoyo. Tapi memang dimulai dari Pak Trisno almarhum. Lalu kemudian Pak Harsoyo. Pak Harsoyo itu yang melatih paduan suara itu ya Pak. Ya. Jadi Adiusuo ini adalah lansia. Ya. Kalau di beberapa gereja ada istilah senior gitu lah ya. Nah, terus Pak? Terus Pak Harsoyo di Pundut Gusti. Ya, siapa? Nggak ada penunjukan, nggak ada apa-apa. Orang-orang wis Pak Singgih. Iya. Jadi saya berapa tahun nggak ada SK, nggak ada ini. Ya pokoknya ayo. Iya, pokoknya jalan gitu. Ya. Tapi sudah ada komisinya. Sudah. Tapi di samping itu saya dari majelis tahun 2003 Lereh. 2003. Itu kok terus ada panggilan dari PAS. Pak Guyuban. Oh ya, yang tadi. Sinode tadi. Ya. Nah di sana rapat, maaf ini kayaknya itu kayak berebut kursi antara PAS sama calon komisi. Gitu. Komisi. Ya. Barangkali Pak Sindu. Ya. Tapi kami terus saja.
Karena kami orientasinya yang manggil pas ya pas. Nah, pas itu Hiran saya kok cuma Bu Mular sama saya aja. Oh, berdua. Iya. Kalau dari timur Pak siapa anaknya Mas Satya Pak Satya Mogana Pak Satya. Berarti dari barat, klasis barat ada, klasis timur ada. Ya ada. Termasuk ya kalau nama lupa, pokoknya ada. Kami ada dua gitu. Itu rapat terus. Kami dipanggil berapa kali nggak tahu. Gitu loh. Nah, pertama kali biasa saya dipanggil pertama, saya sok aja. Saya bilang ini kan urusannya klasis. Ya, yang bayarin klasis dong. Bayarin klasis. Masa kalau naik bus, ya pesawat dong. Sekali tempo yang ngerasain. Ya bener. Nah, terus itu selama lama itu Pak, dari tahun 2003. Lama. Pokoknya intinya itu satu, pas bisa masuk menjadi ikut struktur sinode. Yang kedua, tugasnya membuat tiap klasis itu ada komisinya. Nah, ternyata ada tambahan lagi setelah komisi-komisi. Dulu masih belum mati Yosua tapi lansia. Terus saya ditugasin lagi dari PAS. Ya sekarang di tiap gereja sudah ada. Sekarang dibuatlah tiap klasis. Pak Singgi, kan rapat terus Pak. Iya. Komentar Bapak soal rapat itu apa Pak? Kalau ya ini ngomong kasar ya. Iya. Pas berebut sama calon komisi sinode. Berebut kursi itu. Nggak, maksud saya kan rapat terus bolak-balik kemana gitu tuh Pak. Pindah-pindah toh, ya kan? Bikin sesuatu ibadah atau program tertentu. Nggak capek Pak? Enggak itu. Enggak capek lagi. Orang hari kita dalam pelayanan juga. Iya Pak. Bangunan kantor klasis Tegal. Ya dulu masih satu dengan Tegal. Yang diserai tugas Pak Nartia sama saya. Karena saya kebagian uangnya. Pak Nartia tekniknya. Jadi kalau kami ngantar sampai jam 10, mobil parkir di Senen stasiun. Kami naik kereta. Naik kereta. Oke, ke Tegal. Lalu balik lagi kapan Pak? Balik lagi jam 12 jam 1 sampai naik kereta lagi yang Pak Nartia. Pak Nartia tahu ya? Tahu Pak. 12. Iya. Itu sama Pak Nartia. 12 jam 10 pagi. Iya. 8 jam baru sampai. Jadi kami rapat sampai malam. Tapi ditanya sana, nanti kuntur enggak? Iya. Nggak nginep aja gitu. Ya kalau rapatnya besoknya hari Sabtu ya saya mau. Karena hari Sabtu itu kerja tuh. Waktu itu kerja itu cuma ngantor tapi olahraga. Oh iya, dulu belum kayak sekarang ya Pak. Kalau sekarang kan Sabtu betul-betul libur. Waktu itu olahraga. Iya, olahraga. Hari Jumat nggak ada olahraga Pak. Kalau sekarang Jumat. Nah, kenapa hari Jumat enggak? Nah itu hari Jumat itu ada ceritanya juga. Gimana Pak? Kenapa? Tapi ini dulu loh. Ya nggak apa-apa. Dulu rapat BPH itu harinya Rabu. Untuk mempersiapkan diri hari Jumat itu pleno. Kenapa hari Jumat? Karena kalau rapat itu sampai jam 1. Nah, hari Sabtunya karena banyak pegawai negeri kan bisa. Karena kerida tadi. Itulah. Itu yang Bapak alami juga. Jadi pelayanan pun harus juga menyadari keadaan yang ada.
Kita tidak bisa memaksakan harus begini gitu Pak ya, harus juga ikut. Yang tidak bisa begitu kan yang dari klasis sama dari sinode. Iya. Tapi tidak pernah kena sampai hari Minggu kan Pak berarti? Urusan-urusan itu berarti kan malam pulang gitu ya Pak? Saya suka ikut di bagian di GKJ yang di kantor itu, kantor sinode. Sinode itu. Yang Jalan Raya itu. Iya, salah tiga. Saya pikir tadinya enggak, kenapa saya ya kayak gitu. Kenapa Pak? Kalau sekarang kita coba. Ya karena gara-gara Bumular sih. Karena beliau kan orang Salatiga. Ya. Suaminya juga Salatiga. Ya. Itu ya. Saya pikir itu karena itu di luar majelis. Ya. Majelis setempat. Ya. Saya dipanggilnya Bumular sih kan GKJ Joglong ya Pak ya? Iya. Nah, itu sudah setelah mau membentuk, saya terus terang, wah ini sudah urusan majelis. Ya. Makanya duluan timur Pak. Oh duluan timur ya Pak? Iya. Ada Adiosur. Iya. Baru barat. Barat itu setelah ini kok, ini saya tunggu-tunggu majelis, saya tanya nggak tahu menau. Akhirnya Pak tanggal 17 Januari tahun 2009 ya Pak ya? Saya kumpulkan para ketua komisi lansia waktu itu. Lansia tiap gereja, kami 9 gereja termasuk Pak Kris itu. Ya. Saya panggil tapi saya nggak bilang kalau mau bentuk ini enggak. Saya ulang tahun yuk para ketua komisi tolong datang ke tak kasih makan. Karena itu caranya itu ya. Terus terang waktu itu kalau istilahnya Bu Reni, Pak Sidi itu punya power di situ. Jadi ngomong makan sekian orang, ya dilayani, disiapkan. Ya, sekian orang. Umur berapa Pak Yusuf? Saya. Yosua sekarang berapa? Kapan sekarang? Bapak umur berapa? Sekarang 86. 86. Luar biasa kita itu. Ya. Tapi rasanya masih sehat. Dan Bapak masih segar loh Pak. Kenapa saya bilang sehat? Makan apa saja dimasakin istri saya, selalu saya makan. Puji Tuhan. Karena ada cinta. Betul. Ya. Nah, tidak ada pantangan Pak? Ada dong Pak. Ya? Nggak ada pantangan makan? Nggak ada. Oh, waktu saya sakit kaki saya pikir itu asam urat. Oh. Terus sama dokternya nggak tahu pakai alat tiap ini diturunin. Oh, diteropong diteropong saja. Enggak, ini bukan asam urat. Oh. Jadi Bapak kalau mau makan apa aja boleh. Oh. Ini adalah radang sendi. Karena umur, usia. Gampangnya ngomong itu olinya sudah pada hampir habis. Olinya sudah hampir habis. Ya betul memang. Makanya ini kan sendi Pak. Sendi. Oh iya. Jadi ya sendi yang ini, sendi yang ini. Yang sini. Ya. Ini juga sini juga enggak? Enggak. Sini Pak. Kadang-kadang sakit Pak. Jari-jari ini Pak, enggak. Ini kan sendi Pak. Ini, makanya kan ini nggak bisa lurus begini Pak. Oh. Kiri juga. Sudah pol. Oh, sudah pol. Nah kalau kepol Pak? Oh, tapi masih bagus Pak. Nah, puji Tuhan. Selama pandemi ini saya oleh anak-anak tidak boleh keluar, tapi saya tetap sehat. Pernah kena Pak? COVID? Positif pernah? Enggak, saya bagus terus Pak. Ibu yang pernah isoman sekali. Oh, Bapak enggak? Enggak. Wah. Enggak kan? Nah, ini ada cucunya di sini. Selama saksi. Ibu disingkirkan di rumahnya Andri. Oh. Sana Ibu Singgi. Ah, terus? Saya di Bintaro. Oh, di rumah Dewi. Mbak Dewi. Oh, kalau Mbak Ani kan di
Malang. Oh. Gitu. Ini Pak, Bapak ngapunten, itu apa nih Pak? Ini Ceritanya gimana? alat bantu pendengaran. Oh, alat bantu pendengaran. Alat bantu. Ah. Nah, dokternya menekankan itu alat bantu. Nah, Jadi tidak sempurna seperti pemberian Tuhan. ya, dia tetap alat bantu. Ya, Pakai sensor ya Pak, kalau nggak salah. Pakai sensor ya Pak, ada sinyalnya. ada ya. Oh. Tapi kelihatannya sederhana sekali, Pak. Ah. Oh, bisa dilepas Pak. Oh ya. Cuma bagian yang sini ke atas dilarang kena air. Oke, karena dia termasuk elektrik. Oh, ada baterai. 40 hari. 40 hari. Ya. Oh. Oh, baterai kecil yang kayak itu Pak ya, buat jam itu atau apa? Ya. Oh. Ini ya, gitu. Ya. Oh, ya, ya. Ini 40 hari. Itu 6 biji begini 50.000. Oh. Iya, 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 iya. Ini jalan ampera juga. Tapi awet ya Pak ya? Awet. Pakai lagi Pak. Pakai lagi. Nah, terus yang nggak boleh kena air itu ini, tapi kalau ini suka kena air. Oh. Embun. Embun. Jadi kalau habis kerja di luar itu, kan kalau tidur siang saya lengah. Nah, mungkin jadi adem, jadi mengembun. Mengembun. Nah, itu yang pengaruh terus nggak ada suara. Sinyal. Nah, ini bisa dibuka dari sini. Terus dipompa atau ditiup. Ditiup gitu ya. Oh. Iya. Udah, itu aja Monggo, gampang. pakai dulu Pak, pakai dulu. Ya. Ya. Terus kalau Iya. hal-hal yang lain, ya sudahlah kita. Tapi tunggu dulu Pak Singgi. Tadi katanya pakai dulu Pak, pakai dulu. Iya, semua kita akan tiba di tahap ini, teman-teman, sahabat-sahabat Lusindo. Semua kita akan tua. Tapi apakah kita sudah menggunakannya, mempertanggungjawabkan durasi perjalanan hidup seperti Pak Singgi? Kita terusin dulu sedikit lagi ya. Pak Singgi, tadi kan Bapak bilang kerja di luar. Kerja luar itu apa Pak? Ini maksudnya Pak? Bikin potong rumput. Potong rumput itu, Pohon-pohon ini. rumput segini ini saya barangkali 2 minggu lebih. Karena satu hari cuma berapa meter. Oh, pintar, cerdas caranya. Jadi Bapak bagi-bagi istilahnya Pak ya untuk enggak ya, pokoknya ya kayak dibagi-bagi. Kira-kira nanti dapat segitu, udah. Jadi sampai sana selesai. Ya. Sini sudah minta ini mestinya sudah dipotong lagi. Oh. Jadi kalau ini selesai di sana udah minta gitu. Iya. Untuk udah minta dipotong. Iya. Ketika balik ke sana, saya mulai dari sini sampai sana sini. Ini sudah mulai mendalam itu Pak. Oh, sudah. Itu mestinya sudah gondrong, ya. sudah gondrong panjang lagi. Ya. Oh. Terus begitu. Ya. Sama tanaman-tanaman ini saya nggak ada yang saya di ruang ke orang. Tidak pernah ada yang bantu. Tidak pernah. Saya pernah suruh waktu saya nggak enak badan, rumput saya suruh motong orang. Akhirnya saya ngulang malah. Sudah sekali itu aja. Saya dengar Bapak menikmati kalau Saya nikmati merawat ini semua. Ya. Berapa jam Pak kalau sudah keaslian gitu? Biasanya saya dari pagi saya nyapu dalam rumah. Bapak itu luar biasa. Terus nyapu luar. Oh. Nyapu luar. Nyapu luar. Kita belum selesai sudah sarapan dulu. Oh, sarapan jam 7? Jam 8. Jam 8. Lalu merumput lagi. Ini sampai jam setengah 11. Dari jam 9 gitu ya Pak. Sekarang jam 9. Iya jam 9. 9-an kan tadi sarapan dulu. Ya. Santai sebentar. Rumput lagi sampai jam 11. Nah itu sudah cukup saya kerja sama Sesa. Jadi kalau jam setengah 11 sudah mulai siap-siap. Ya, ya. Nah, setelah merumput, apa yang kan ada sukacita ya Pak? Iya. Ada apa? Rasanya gimana Pak? Kenapa begitu menikmati memotong rumput, rawat
tanaman ini? Saya tidak tahu karena waktu itu cari hiburan lah. Cari hiburan. Karena sama anak-anak, pokoknya bapak ibu butuhnya apa bilang Ya. tapi jangan keluar. Ya. Itu juga cinta kasih. Ya, ya. Itu karena ketolong terus. Ah. Nah, saya nikmati. Saya teruskan aja kalau lagi ngerjain gitu sambil senandung yang nggak nyampe selesai. Kalau jalannya uro-uro. Jadi ya lagunya apa nggak keluar. Pokoknya hidung ya Pak. Ya, saya nikmati betul. Dan ternyata jadi kesenangan. Lagu kesukaan apa sih Pak? Wah, macam-macam. Satu aja. Yang kadang kalau kita ini lagi rumput kok Nggak pernah selesai. banyak ya Pak. Banyak. Pokoknya yang mana keluar Jauh ya ini saya campur. Ya. Jadi kalau tarik jauh sebelum Bapak dipanggil dengan musik lagu itu kan Pak? Iya kan? Iya. Nah, sampai hari ini kalau anak muda sekarang istilahnya nancep gitu ya Pak? Ya. Nancep ya Pak ya? Ya. Jadi waktu pagi gunting kan Pak? Iya. Nah, itu keluar Mau otomatis. dibeliin yang pakai ini saya nggak mau. Kenapa Pak? Ya itu setengah jam aja selesai. Kalau ini kan saya menghabiskan waktu di sini. Jadi Bapak malah cari yang lama ya Pak? Iya, termasuk merawat ini. Ini Pak? Ya. Oh. Ya. Ya, itulah Pak. Nah sekarang kan sudah berapa tadi Pak usia? Nah, 86. 86. Nah, balik lagi soal Mana Pak? sedikit waktu pembentukan FKA. Nah, Forum Komunikasi Hadi Yosua. Nah, itu waktu itu ketuanya Bapak waktu itu Pak Jugo. Pak Pendeta Nugrohadi? Ya, Pak Nugrohadi. Ya. Saya kenal dia sejak dari Salatiga. Oh ya. Nah, saya bilang ke Bu Mular, Bu, ya Bu Mular sih yang bikin karena lebih senior daripada saya dalam hal udah liver itu ya saya kesibukan. karena aku suruh ngadepi Pak Adi Nugroho ya luasan gitu. Akhirnya Bapak? Akhirnya saya terus aku gitu. Terus ya, balik lagi ini saya Tuhan itu kalau mau memberikan yang terbaik Tepat pada waktunya, indah pada waktunya. saya sudah nulis ke Bapak kelas. Oh. Nah kebetulan tuh Pak Adi Nugroho itu khotbah di Nehemia. Sebelum khotbah saya, Pak nanti sesudah selesai saya mau menghadap. Harus ngopo? Nanti aja. Nanti yang lain ini nggak usah pada dengar. Majelis kan? Nanti. Ya akhirnya saya kenapa saya begitu? Saya hadir. Terus Bapak sampaikan? Ya. Pak, saya gini. Ya. Itu Pur saya suruh yang bikin bubur kan senior bubur. Mama, aku mau wedok gitu loh. Terus Pak Nur perempuan. ya dia kan pekewoh sama saya. Saya yang nggak punya pekewoh Pak. Saya gitu. Terus lalu Pak Nugrohadi bilang apa Pak? saya tunjukkan suratnya. Surat yang mau saya kirim Bapak. Ini Pak, barangkali ada kekurangan kesalahan atau sebaiknya bagaimana? Wes itu mengkurang titik Mas. Apa? Disetarakan dengan komisi. Supaya aku bisa mentak ke duit. Nggih. Saya buat nanti saya suan. Enggak, nanti Rebu apa Selasa aku rapat langsung. Rapat di Nehemia. Kalau nggak salah mau rapat Bapak kelas itu apa itu? Ya, apa Pak? Sidang? Bukan. Nah, Yang datang visitasi.
Iya. Ya. Ngecek tiap persiapan itu loh. Iya, visitasi Pak. Ya visitasi. Visitasi. Aku direpur ini kok. Oh jadi kalau itu saya nggak usah senang ya Pak ya. Rasa gitu. Jadi sekalian. Ya. Udah. Nah, itu juga cara Tuhan ya Pak. Engkau tak bawane neng sidang. Jadi Jadi saya nggak usah maju ke sidang Pak ya. Pokoknya pas aku ngkoan ya Pak saya. Ya wes gitu. Kalah ke beliau. Jadi itulah ceritanya kemudian di DOK ya Pak ya. Forum Komunikasi Adiusul. Ya. Nah, itu makanya justru dari Depok sama Tangerang Ya. ngecap saya kan pendiri FKA. Ya. Saya tidak merasa. Ya. Saya hanya melaksanakan. Ya. Memulai. Ya. Karena memang pada Karena saat bukan ide saya. Ya. Tapi kalau Pak Singgi tidak maju, ya mungkin masih belum juga kan gitu. Sudah itu baru majelis GKDN-nya kami beritahu kalau saya sudah mendirikan Forum Komunikasi Adiusul. Dan terus sampai hari ini para lansia kami, para senior, dan ini juga mungkin terjadi di banyak gereja. Tapi tentu ada orang-orang yang harus memulainya, gitu ya Pak ya. Ya. Harus ada yang bersedia, rendah hati, tulus, konsisten. Nah ini hal-hal ini yang kita dapatkan pada saat ini. Jadi setiap pelayanan harus dilakukan dengan kerendahan hati, ketulusan ya Pak ya. ketulusan. Konsistensi, kesungguhan juga. Ya. Nah Pak, kalau dari perjalanan semua ini Pak, semua sampai dengan hari ini kan sudah 2023 ya Pak. Ya. Apa yang Bapak maknai? Wah, naik turun, pasang surut, baik kerja, baik pelayanan ini Pak. Sebetulnya bagi saya pribadi sama istri itu merasakan betul-betul bahwa satu, saya ini dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak-anaknya. Dipersiapkan karena segala sesuatu mesti saya, karena saya sekeluarga yang Kristen, hanya saya sendiri. Oke. Lalu Terus kedua, untuk itu kami menjaga tidak mau kena kontaminasi dari lain. Sesuai dengan pemikiran kami. Kalau Pak Lusindo misalnya bilang ini untuk kemajuan iman, tapi kami ragu, saya pilih tidak itu. Karena Bapak sudah mengikut dari bahkan remaja tadi ya. Terus berproses dan kita yakin bahwa inilah yang Tuhan tuntun. Bahkan Tuhan juga sudah mempersiapkan pendamping hidup saya yang notabene itu juga belum baptis. Jadi ibu juga kemudian ya Pak ya? Setengah tahun sebelum merit baru baptis. Tapi kalau ibu dipersiapkan Tuhan itu dari kecil. Sekolahnya Kristen. Ibu sekolah Kristen. Ya. Terakhir di Katolik. Ursulin. Ursulin apa Ursulin? Ursulin namanya. Namanya sama Ursulin. Ya. Jadi terus terang kalau fondasi iman kuatan ibu. Lah iya, karena saya sekolah tadi. Saya kan katekisasi aja mending kalau mudeng. Ya tapi memang begitu caranya Tuhan Pak waktu itu kan. Dan banyak kali kemajuan itu tanpa di luar kesadaran kami. Kalau sudah ini ya dawuhe Gusti gitu. Caranya penggenapan rencananya Tuhan setelah kita ngalami gitu ya. Ada lagi Pak, satu lagi dari sampai dengan sekarang atau lebih ke saya tadi kan yakin dari kecil saya matur nuwun bahwa sebetulnya saya ini sering sekali dipakai oleh Tuhan. Ya coba kalau tidak membanggakan diri, kalau sombong, saya itu adalah salah satu anggota tim membuat landasan Artodahar. Sinode
sinode. Ya. Itu gara-garanya Pak Pur itu. Ya, ya. Suaminya Bu Pur. Ya, nggak tahu beliau berdua kok senangnya ke saya tidak tahu. Ya, itu nyambung. Itu masing-masing Pak. Nyambung, ya. Ya. Terus di Nehemia juga, ya kan? Nah itu satu itu, terus kedua ya saya bersyukur bisa memulai FKA ini. Ya, ternyata kasih sekarang berkembangnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai saya masih diikutkan itu baru tahun 2003 ini saya benar-benar diberi kebebasan lereh. 2023 maksudnya? 2023. Oh. Dari tahun 2009. Yang awal tadi? Iya. Sampai 2020. Alasannya yang mendirikan tanggung jawab dong. Terus. Kalau kumpul Adiusul, lansia, senior ini semangat, sukacita. Untuk saya jadi istilahnya ketua Adiusul, saya menyadari bahwa saya bukan lagi memimpin. Karena anggota saya jauh lebih pintar daripada saya. Makanya saya istilahnya hanya mendampingi saja. Lalu tongkat estafet diberikan. Ya. Jadi pelayanan juga nggak boleh terus pegang sendiri ya Pak ya? Iya. Nggak boleh. Dan harus banyak jemput bola loh Pak. Jemput bola. Nah itu. Ya. Maksudnya gimana Pak jemput bola? Pak Yakob itu pertanyaan sekali Pak Giarto. Pak Giarto sudah pensiun, katakan tidak banyak order. Ya. Saya tanya, terus ngapain? Ya sudah, ngapain aja. Bantu saya dong, saya gitu. Apa? Ya kalau ada kegiatan saya di Adiusul. Ya. Boleh? Nah, itu mulai. Terus Pak Yakob belum pensiun, udah tak kasih tugas. Tolong deh yang bisa komputer. Oh, komputer. Sudah. Karena zamannya ya Pak. Nah, untuk Pak Yakob sendiri memang ada cerita sendiri. Ya. Ini mulai ada cerita sendiri secara pribadi. Ya. Baik. Dan Nah, itu, kalau kan tadi udah tongkat estafet ya Pak ya, yang muda-muda istilahnya ya Pak, lebih muda Pak Giarto, Pak Yakub, kemudian ya Pak untuk yang lebih Pak Freddy. Ya, banyak yang saya tarik ya Pak ya. Nah, Pak ini, Pak yang sudah nggak ada, yang bekas dosen. Pak Joko. Pak Kalau tiga ya. Itu malah dekan dari Universitas Satya Wacana. Nah, makanya saya bilang saya ini jauh di bawah kepintaran sama, tapi beliau kok pada mana saya. Karena Tuhan yang pakai Bapak ya. Nah kalau untuk ini penutup Pak, yang lebih muda lagi kepada saya, kepada angkatannya Sesar, untuk yang ke depan gitu, apa kira ada yang Bapak bisa pesan kepada kami semua? Saya kira kalau lihat perkembangan Adiusul sendiri, itu kan Adiusul kan terdiri dari bekas-bekas pemuda dan bekas. Ini saya ada satu ucapan syukur ke Tuhan bahwa apa yang saya mulai ternyata juga bisa, meskipun secara tidak langsung. Tapi bisa. Nah, dari perjalanan Pak Singgi kan semuanya dari berproses ya Pak, dari dulu kan ya Pak. Jadi tidak ada pelayanan yang ujuk-ujuk gitu kan Pak ya. Nah, itu gimana Pak? Jadi kan memang harus mau ditempa, mau terus dipersiapkan oleh Tuhan ya. Saya sebetulnya banyak hal yang menempa saya itu Pak Sutarman. Meskipun saya pernah bertengkar adu mulut soal keuangan. Saya sampai bilang kalau soal uang Pak, barangkali saya nggak kalah sama Pak Tarman. Kalau sama Pak Tarman saya kalah. Nah, kalau semua itu kan ribut tapi rukun gitu kan Pak ya. Nah, pelayanan itu
untuk ke depan, kan sekarang zaman digitalisasi katanya Pak. Nah itu. Zaman teknologinya sudah cepat Saya ya. sudah tidak banyak ngomong itu. Karena sudah terlalu ketinggalan. Tapi pesan Bapak dengan pengalaman Pak Singgi yang mengalami berapa masa untuk saya ya hanya pesan ke pengurus Adius tolong deh banyak menjemput bola saya. Menjemput bola. Ya. Beberapa contohnya Pak, 2-3 sebut misalnya Pak. Menjemput bola tuh. Menjemput bola yang zaman saya ya. namanya Pak Yakob. Bapak. Yang zaman saya ya itu tadi seperti Pak Giarto belum diajak. Belum saya ajak Pak Yakob. Pak Yakob itu dulu ya benar. Saya dititipi omnya di kantor itu ponaanku gitu. Dan Pak Yakob kan pernah sekretaris ya Pak, sekretaris majelis juga kan Pak? Iya. Jadi memang bidangnya di situ. Maksudnya majelis tahunya karena saya pakai sebagai sekretaris. Dulunya malah belum sekretaris, pokoknya di komputer Pak Yakob. Sesimpel itu ya Pak ya. Karena saya nggak ada ilmu manajemen yang baik, jadi ya sudah. Ya. Pikir saya bukan mengepalai tapi mendampingi. Ya. Gitu. Karena warganya akan lebih banyak yang pinter daripada saya. Tapi kan sekarang juga anak-anak juga Pak ngikutin Pak Singgi itu. Maksudnya anak, mantu, cucu sesar ada di sini. Pelayanan juga terus ya Pak ya. Jadi ini sekarang Bapak kan nggak pernah paksa-paksa mereka untuk aktif di gereja ya Pak. Mereka begitu. Enggak, saya gimana Pak cara ininya? Anak-anak ini dari tingkat bapaknya dia. Itu kan dia tiga-tiganya organis tuh. Mbak Ani, Mbak Dewi, Mas Andri, tiga-tiganya organis. Iya. Melayani di gereja. Iya. Puji Tuhan. Bahkan itu tidak hanya di Nehemia sini. Yeremia juga anak. Yeremia Pak juga ya. Yeremia, GKJ Yeremia adalah salah satu anak dari GKJ Nehemia ya Pak ya. Iya. Mbak Ani juga di Malang juga. Itu pokoknya siapa biasanya kalau nggak ada ini malah kadang-kadang mendadak nggak ada organisnya ini. Ya sudah salah satu dari yang nggak tugas di sini. Ya, siap gitu ya. Ya beruntung saya, Pak. Ani itu dari kecil sudah mulai aktif. Ya. Jadi adik-adiknya tinggal mengikuti aja. Wah, puji Tuhan. Pak Singgi, nggak kerasa nih Pak, waktu sudah cukup lama. Pasti banyak yang lebih lebih banyak lagi yang diceritakan. Tapi dari bagian perjalanan, baik yang tadi dipanggil oleh Tuhan, kemudian pekerjaan, dan kemudian juga kehidupan dalam keluarga, juga sebagai sosok yang patut untuk menjadi inspirasi kita bersama. Dan terus sehat Pak, walaupun ya sehatnya apa istilahnya kalau orang Adioso Pak, sehatnya orang tua katanya ya Pak ya. Iya. Ya kalau bahasa Indonesianya ya sehat bermasalah. Nah kalau Jawa itu gerang. Sehat bermasalah. Segereu searang-arang. Ya itu sapu itu kalau yang sudah pendek itu sapu gerang. Kalau Jawa ini. Ya terus terang masih banyak Jawanya saya yang terekam ya, mancep itu Pak ya, terekam. Jadi sehat bermasalah ya Pak ya. Tapi ya. Sehat. Nah, gitu ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Singgi untuk sama-sama Pak. Ya. Semoga ini juga bermanfaat bagi anak-anak. Nah, itu. Ya, anak cucu. Ya. Anak cucu dari Pak Singgi. Ya. Tapi juga anak cucu yang lain-lain ya Pak. Ya. Karena kita ada nilai-nilai religius iman itu bertumbuh dari dalam keluarga. Jadi kalau kita bertumbuh dengan iman, pengharapan dan kasih, nah
teladan-teladan seperti beliau sangat-sangat kita butuhkan. Sampai berjumpa di pertemuan bincang-bincang dengan sahabat Lusindo di tematik dan juga kesempatan berikutnya. Boleh kita dadah ya Pak? Tuhan berkati. Sebab Engkaulah Tuhan harapanku, kepercayaanku sejak muda. Padamu saja Tuhan ku bertopan, Engkau yang selalu ku puji-puji. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku saat kekuatanku habis. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku saat kekuatanku habis. Sebab Engkaulah Tuhan harapanku, kepercayaanku sejak muda. Padamu saja Tuhan ku bertopan, Kau yang selalu ku puji-puji. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku saat kekuatanku habis. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku saat kekuatanku